Ya, ketemu lagi sama gua BG masih di studio bola. Iya, Chelsea lagi-lagi back to back 3-0. Setelah di midweek kemarin membungkam AC Milan 3-0, kali ini Wolverhampton Wanderers kebagian jatah 3-0 bermain di Stamford Bridge. Seperti apa lengkapnya, apa yang terjadi, ya kita akan coba kupas dan iris tipis-tipis. Jangan kemana-mana. We cannot succeed with just 11 players. Ya, ini merupakan pernyataan dari Graham Potter saat press conference setelah pertandingan Chelsea lawan Wolves tadi malam. Ini juga sekaligus menjustifikasi 7 perubahan yang dilakukan oleh Graham Potter terhadap starting line up Chelsea lawan Milan di midweek kemarin. Ya, ada banyak nama-nama fringe player, nama-nama yang selama ini terpinggirkan, nama-nama yang selama ini kurang mendapat tempat, dipercaya oleh Graham Potter menjadi starter, dan kepercayaan itu dibayar tunai dengan penampilan yang maksimal dari mereka. Ada Kalobah, ada Azpilicueta, ada Conor Gallagher, ada Ruben Loftus-Cheek, bahkan Christian Pulisic. Semua tadi malam bermain hebat, luar biasa, sehingga untuk pertama kalinya dalam setahun ke belakang akhirnya Chelsea membukukan 3 wins in a row, ya. Jadi Chelsea itu udah lama banget nggak 3 kali menang berturut-turut. Jadi ini suatu awal yang positif pastinya. Mudah-mudahan kedepannya lebih ciamik lagi tentunya. Ya, tadi malam ketika dirilis nama-nama yang menjadi line up sepintas seperti Chelsea akan bermain dengan 4 back, tapi faktanya di lapangan ya ketika Chelsea bermain, ketika Chelsea pegang bola, Azpilicueta itu role-nya lebih ke right wing back, sedangkan Cucurella lebih banyak di posisi left center back. Artinya kelihatan di sini bahwa Chelsea bermain dengan 3 center back, ada Cucurella, Koulibaly, kemudian Kalobah. Sementara untuk left wing back ini harusnya Christian Pulisic, tapi Pulisic sendiri lebih banyak di inside forward ya. Jadi mirip sama posisinya Raheem Sterling ketika berhadapan dengan Salzburg di pertandingan pertamanya Thomas Tuchel. Tapi yang luar biasa adalah tadi malam penampilan Kepa, itu steady, commanding, safe banget. Gue seumur-umur nonton Kepa dari zaman dia direkrut sampai sekarang, baru tadi malam gue benar-benar tenang banget lihat dia. Entah karena faktor dia yang sudah matang, entah karena faktor goalkeeping coach yang baru, Ben Roberts, yang berhasil meningkatkan kepercayaan diri Kepa. Dia commanding, dia safety banget. Tendangan bebas Moutinho berhasil diblok oleh Kepa, luar biasa tadi malam. Kemudian Cucurella, dia dipaku di kotak 16, nggak dapat lisensi untuk menyerang. Ya mungkin ditugaskan untuk menahan laju Adama Traore yang benar-benar menyulitkan Chelsea tadi malam. Dia punya speed, punya body balance, tapi Cucurella menjalankan tugasnya dengan baik tadi malam. Walaupun 1-2 kali Adama Traore masih sempat memberikan crossing ke tengah, tapi tidak ada satupun yang menjadi peluang yang benar-benar berbahaya bagi pertahanan Chelsea. Ya, kemudian juga Fofana dan Koulibaly tadi malam secara passing, positioning, marking, bener-benernya no mistake. Gue ngeliatnya sih no mistake ya, terutama Kalobah. Gue kredit banget buat Kalobah. Ini juga untuk kesekian kalinya setelah dia dipercaya menjadi starter di Premier League, belum pernah kalah ya. Dalam 19 kali starter di Premier League, Trevoh Kalobah ini 15 kali menang, 4 kali draw, belum pernah kalah. Total 26 kali starter di semua kompetisi dan Chelsea belum pernah kalah. Ya mudah-mudahan tuahnya berlanjut terus. Gue juga merasakan tadi malam kehadiran Kalobah di situ membuat gue seolah tidak merasa kehilangan dengan cederanya Wesley Fofana. Ya mudah-mudahan penampilan yang baik dan positif ini lanjut terus ke depannya. Kemudian juga di tengah Loftus-Cheek seperti biasa mirip role-nya dengan ketika bermain dengan AC Milan di midweek kemarin. Kurang lebih hampir sama kualitasnya di situ, cuman kali ini dia berpasangan dengan Jorginho, bukan Mateo Kovacic. Nah, yang menjadi highlight bagi gue adalah penampilan dari Conor Gallagher. Itu tadi malam gue nggak tahu berapa kilometer ground cover yang dilakukan oleh Conor Gallagher. Gue juga belum lihat heat mapnya seperti apa, tapi yang pasti
Ketika Chelsea terancam, dia hadir di situ. Dia ngeblok, dia steal, dia intercept, dia duel, dia benar-benar menyelamatkan pertahanan Chelsea dari ancaman pemain-pemain Wolves. Ketika Chelsea menyerang, dia juga yang create peluang, dia yang lari ngejar bola. Ketika Chelsea kehilangan bola, itu luar biasa sih. Bahkan dia shooting juga, dia ngambil set piece, corner. Ya sekarang mungkin di sini juga kelihatan tadi malam bukan Mason Mount lagi. Jadi ketika Conor Gallagher main, baik corner kanan, corner kiri, itu full di take sama Conor Gallagher ya. Gue nggak tahu kalau nanti Ben Chilwell main, tapi lagi-lagi luar biasa Conor Gallagher ini. Dari menit 1 sampai menit 86 dia ditarik, nggak pernah berhenti berlari. Ini gue nggak tahu dia kerasukan Kante apa gimana, yang pasti gila. Paru-parunya gue rasa imbang sama Kante. Ini juga gue ngelihat Conor Gallagher yang selama ini kita lihat di Crystal Palace bahkan lebih hebat lagi, luar biasa. Ini menurut gue ini suatu keberuntungan buat Chelsea ya. Lagi-lagi ini lulusan Cobham yang benar-benar outstanding. Conor Gallagher ini gue yakin dia akan jadi pemain besar di kedepannya nanti. Ya tadi malam juga dia segitiga antara Conor, RLC, kemudian Azpilicueta itu benar-benar bikin havoc di kotak 16 Chelsea. Jadi seolah-olah tadi malam itu, terutama khususnya di babak pertama ya, Chelsea itu lebih banyak nyerang dari kanan ya. Dari kiri Pulisic dan Mount ya nggak terlalu banyak penyerangan, cuman sekali aja Pulisic berhasil shooting dari luar kotak dari arah kiri. Mungkin karena faktor Cucurella yang juga dipatok di kotak 16, nggak dapat lisensi untuk maju, jadi serangan Chelsea lebih banyak di kanan kemarin. Tapi luar biasa itu Conor Gallagher. Ketika Chelsea nggak ada bola, dia pressing, nggak pernah berhenti pressing. Kemudian juga ketika Chelsea kehilangan bola, dia yang ngejar, dia yang merebut kembali, duel, bahkan dia pernah adu duel dengan Adama Traore yang bodinya luar biasa sterk kayak gitu, dan menang. Itu gila sih tadi malam. Mungkin secara resmi Premier League sudah rilis man of the match-nya tadi malam adalah Mason Mount dengan 2 assist, satu terhadap golnya Pulisic, yang satu lagi terhadap golnya Kai Havertz. Tapi bagi gua man of the match, bagi gua pribadi adalah Conor Gallagher. Itu tadi malam benar-benar penampilan terbaik Conor Gallagher yang pernah gue lihat, yang pernah gue tonton, gue saksikan sendiri. Luar biasa Conor Gallagher. Gue juga happy buat Christian Pulisic, dipercaya jadi starter, dia bikin gol, syutingnya di menit 30 yang ngetes Jose Sa dari jarak jauh. Itu juga udah lama gue nggak lihat pemain-pemain Chelsea berani syuting dari luar kotak dan on target. Ya mudah-mudahan Pulisic akan lebih sering lagi diturunkan nanti. Golnya juga ke gawang Jose Sa itu kill the game ya. Itu juga bukan gol yang mudah. Angle-nya sangat tight, itu sangat sulit. Cuman Pulisic yang bisa, gua nggak yakin kalau Havertz yang di situ apakah jadi gol atau enggak. Tapi luar biasa Pulisic. Mudah-mudahan semangatnya bangkit lagi. World Cup makin dekat lah, harus perform yang lebih baik lagi pastinya. Iya. Kemudian iya, gue juga happy ya, Armando Broja dimainkan menit 70-an, berhasil mencetak gol perdananya selama berbaju Chelsea. Itu luar biasa. Lu bayangin ya, ketika lu 13 tahun main di akademi, bermimpi untuk menembus tim utama, dan akhirnya lu berhasil menembus, kemudian lu mencetak gol pertama lu untuk tim utama klub yang selama ini ya lu idolakan. Itu luar biasa perasaannya. Itu orang yang paling happy tadi malam adalah Armando Broja ya, Bang Armando ya. Kemudian juga gua happy juga buat Bang Karni, bukan Bang Karni Ilyas tapi Bang Karni Chukwuemeka. Dalam wawancara dia juga bilang bahwa dia happy banget karena dia berhasil menembus tim utama dari klub yang dia support semenjak dia kecil. Ya, Karni ini Chukwuemeka ini dibesarkan di Nigeria. Nigeria ini mayoritas masyarakatnya adalah fans Chelsea. Gue nggak tahu kenapa fanbase Chelsea terbesar di luar UK itu bukan Indonesia, bukan Cina, bukan India, tapi Nigeria. Padahal juga kalau kita bicara sejarah pemain Nigeria yang di Chelsea, gue sendiri nggak inget. Yang gue inget cuman Celestine Babayaro ya.
Gue lupa, nanti teman-teman boleh koreksi, tapi gue nggak ngerti kenapa, mungkin faktor Asian, faktor Drogba, gue nggak tahu. Nah jadi karena inilah salah satu tipikal anak muda Nigeria yang masa kecilnya mengidolakan Chelsea sebagai klub yang dia sukai. Ya, itu berhasil menembus mimpinya tadi malam. Tinggal kita tunggu gol-golnya nanti. Gue happy pastinya Bang Armando, Bang Karni ya. Tadi malam main ya, Bang Armando ngegolin ya, positif banget. Kemudian Azpilicueta ya bagus Aspi juga tadi malam ya, menunjukkan senioritas dia, walaupun memang dari semua crossing atau ini nggak semuanya deliver juga, tapi dia menunjukkan bahwa dia masih layak dipakai dan dia siap turun jika dibutuhkan. Yang pasti itu kredit juga buat Azpilicueta. Mason Mount 2 assist, ini penampilan yang terus membaik, walaupun kerap dikritik, dia jawab kritikannya dengan 2 assist ya, walaupun memang ada beberapa shooting yang masih belum terarah, belum on target, tapi dengan predikat man of the match versi Premier League ya bagus. Mudah-mudahan dia akan lebih percaya dirinya, akan lebih meningkat lagi, dan khususnya kayak Havertz juga dengan gol tadi malam. Mudah-mudahan kedepannya nggak lagi cuman 1 gol dalam 3 pertandingan, tapi 3 gol dalam 1 pertandingan. Gue menantang kayak Havertz, gue challenge lo bikin hat-trick di Chelsea. Gue pengen banget nungguin itu, karena secara jam bermain Havertz dan Mount mungkin yang terbanyak ya di antara semua pemain depan ya. Saatnya mereka harus bisa memaksimalkan semua peluang-peluang yang ada di final third ya. Gitu sih yang ingin gue highlight dari tadi malam. Yang pasti ini kelebihan dari Graham Potter. Gue nggak nyangka impactnya secepat ini. Belum ada ya, kurang lebih baru 1 bulan, tapi hasilnya luar biasa ya. Permainan aliran bola itu lebih free flowing, dinamis ya. Secara formasi juga fleksibel, sulit ditebak. Ada transisi yang berubah di situ. Yang menarik juga di menit 70 ketika Reece James masuk, Chelsea kembali ke 3-4-3, tapi 3-4-3-nya Cucurella naik jadi left wing back, Aspi turun jadi center back. Jadi Azpilicueta, Kalobah, Koulibaly. Jadi itu transisinya juga smooth. Ya ini kelebihan dari Graham Potter juga ya. Bedanya sama Tuchel yang cenderung statik. Potter lebih dinamis dan pastinya unpredictable ya, sulit ditebak ya. Dari line up aja cukup mengagetkan tadi malam, tapi luar biasa hasilnya, positif banget. Ya mudah-mudahan tren ini jalan terus. Nanti di midweek AC Milan sudah menunggu, tentunya dengan Luka ya. Luka setelah kalahan kemarin di Stamford Bridge. Fikayo Tomori tadi malam ngegolin ke gawang Juve. Rafael Leao tadi malam mengobrak-abrik Juve. Theo Hernandez sudah sembuh. Brahim Diaz mencetak gol solo run luar biasa tadi malam melawan Juve. Ya, gue yakin AC Milan akan bertekad untuk revenge di San Siro. Mudah-mudahan Graham Potter bisa mengatasi ini, paling tidak mencuri 1 poin, syukur-syukur bisa bawa pulang 3 poin, menjaga peluang Chelsea di Liga Champions. Ya, mudah-mudahan. Jadi ini kita tunggu, walaupun hasil tadi malam bukan ujian yang sesungguhnya, karena ujian yang sesungguhnya masih banyak. Chelsea masih belum ketemu tradisional Big Six lagi, mungkin nanti di awal November akan ketemu City, ketemu Arsenal dan lain-lain. Kita tunggu, mudah-mudahan sebelum itu terus menang, percaya diri dan moral pemain naik ya. Harmonisasi dressing room juga tetap harus dijaga pastinya. Itu kelebihannya Graham Potter dengan master of emotional intelligence-nya, mudah-mudahan ya. Kabar terakhir juga Chelsea dikabarkan akan rekrut Christopher Vivel ya, technical director dari RB Leipzig yang baru saja dipecat. Dia akan direkrut untuk posisi technical director juga, menggantikan Peter Cech yang lowong jabatannya. Kita tunggu saja perkembangannya. Kemudian juga katanya dari Visio ya, Chelsea rekrut Freddie Murray ya, personal visionya Dave Grohl, mantan Nirvana, sekarang Foo Fighter, yang pernah lagi konser di Stockholm terus patah kaki. Dia panggil Freddie Murray, dalam 6 bulan udah bisa jalan lagi. Bahkan Dave Grohl bilang dia disiksa. Dia pernah dalam sebuah panggung dia panggil Freddie Murray. Di panggung itu dia kenalin ke penonton, ini orang yang nyiksa gue selama 6 bulan dan berhasil bikin gue jalan lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan penunjukannya juga penunjukan yang positif Freddie Murray. Jadi
pemain-pemain Chelsea yang cedera panjang bisa lebih cepat lagi sembuhnya. Yang gue baca sih terakhir masih statusnya konsultansi basis ya, artinya sifatnya konsultan visio. Gue nggak tahu apakah nanti akan day to day ngantor di Cobham atau enggak, tapi kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini sesuatu yang positif dan baik untuk Chelsea pastinya. Oke, mungkin itu saja dulu update dari gua tentang pertandingan Chelsea lawan Wolves. Kita akan ketemu Milan di midweek nanti, mudah-mudahan hasilnya positif. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support Studio Bola dengan like, share, komen ya, luar biasa. Bikin kita lebih semangat lagi tentunya untuk update konten-konten terbaru buat teman-teman semua. Gua BG pamit, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.